Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan menceritakan lagi kisah Naya, gadis dalam pasungan yang mungkin sudah saya ceritakan di episode sebelumnya, yang dimana ibu dari Nuri berencana untuk membawa Naya ke alas kidul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah itu di episode kedua. Malam kian merambat naik, angin singelir bertiup menggoyangkan dedaunan di pohon, seperti irama tarian sang dewi malam. Di balik kegelapan ada dua orang yang sedang berjalan menerobos kegelapan, dan kemudian dua orang itu masuk ke dalam hutan. Nah, dia berbicara, "Kamu tunggu di sini. Seperti biasa, jangan kemana-mana sampai aku kembali." Suara itu jelas keluar dari mulut seorang wanita. Si orang yang diminta menunggu mengangguk, patuh, lalu duduk di bawah sebuah pohon besar. Sementara si wanita bertutup selendang hitam itu berjalan dan menuju sebuah rumah papan yang berada di tengah hutan. Masuklah wanitaku. Suara dari dalam terdengar, seolah tahu kalau ada yang datang ke tempatnya. Seret. Pintu terbuka dan di dalam ruang remang-remang tampak seorang laki-laki berumur yang bertelanjang dada dengan rambut panjang sebahu, tampak tersenyum penuh arti memandang sosok wanita yang datang di hadapannya. "Hei, kemarilah cantik, aku sudah sangat rindu," kata si lelaki berkumis tebal dengan penuh nafsu. Si wanita mendekat, lalu dengan gaya menggoda langsung jatuh di atas pangkuan laki-laki berkumis tebal itu. Bakuda bina kedua manusia itu bergumul penuh birahi dan terdengar di menit berikutnya suara erangan serta rintihan dari mulut si wanita itu, hingga keduanya berpacu menutas segala hasrat buas gejolak mereka di atas balai bambu itu. "Hei, kau sungguh luar biasa, Ki," si wanita dengan terkulai lemah memuji kejantanan laki-laki tua itu. "Hehehe, apa baru kali ini kau tahu kehebatanku di atas ranjang Sumini?" ujar si lelaki berkumis tebal itu sambil menindih tubuh si wanita. Lalu keduanya kembali bergumul untuk kedua kalinya. Setelah puas, wanita bernama Sumini kembali mengenakan pakaiannya dan tersenyum genit. Wanita itu lalu duduk bergelayut manja di bahu dukun lelaki cabul itu. "Hei Ki, aku masih belum bisa menyingkirkan dua penghalang hidupku." "Itu soal kecil, Sumini, asalkan kau mau menuruti syarat yang aku berikan." "Apa syaratnya, Ki?" Sumini dengan nakal mengelus pangkal paha duduk. Sumini dengan nakal mengelus pangkal paha dukun cabul itu. Katanya, "Serahkan kegadisan putrimu, Nuri." Kata-kata itu sontak membuat wajah Sumini berubah. Tapi Ki, cuma itu syarat yang harus kau penuhi agar bisa menyingkirkan kedua anak Suryo itu," tutur si dukun cabul sambil mengusap kumisnya. "Bawa putrimu malam Jumat besok.
dan kita akan memulai rencana kita untuk menghabisi gadis di pasungan itu. Baik Ki, apapun akan aku lakukan, asal semua keinginanku tercapai, ucap Sumini dengan tertawa renyah. Sungguh wanita tak punya hati. Dia rela mengorbankan kegadisannya dan masa depan darah dagingnya sendiri. Setelah selesai, Sumini pergi meninggalkan tempat si dukun cabul, dan di bawah pohon sudah menunggu seorang kacung yang kini sudah tertidur. Bangun, ayo kita pulang. Sumini membetak kasar hingga si kacung terbangun dengan tergagap berdiri. Ian dulu nyonya. Keduanya kemudian meninggalkan area hutan jati yang berada cukup jauh dari rumah Juragan Suryo. Sesampainya di rumah Sumini melihat anak gadisnya berdiri di depan pintu kamar. Nuri, sedang apa kamu di situ, Nduk? Sumini kaget setengah mati saat melihat anak gadisnya memergoki dirinya yang pulang tengah malam. Aku haus, kan Ibu, habis minum. Agak lain sikap Nuri malam itu. Lalu tiba-tiba, secara tak disangka, Nuri yang sedang memegang gelas melakukan hal di luar nalar. Gelas itu digigitnya hingga pecah. Lalu pecahan gelas itu sengaja disayat-sayat ke seluruh wajahnya sendiri. Nuri, apa yang kau lakukan? Sumi ini berteriak saat melihat perilaku Nuri yang sangat aneh di hadapannya. Yang masih berdiri seolah tak peduli dengan ketakutan ibunya. Gadis itu dengan sengaja menancapkan pecahan gelas tepat di lehernya hingga wajah dan lehernya penuh luka sayatan berlumuran cairan pekat yang merembes mengalir. Tidak, Nuri, jangan. Sumini berteriak histeris melihat kengerian di hadapannya. Sontak teriakan istri Juragan Surya itu membuat si isi rumah berhamburan keluar dari kamar mereka. Ibu kenapa? Gadis manis yang tak lain adalah putrinya kini memegangi Sumini yang masih memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Nuri, kenapa Bu? Nuri terkejut melihat tingkah ibunya yang seperti habis melihat setan. Sumini mengangkat wajahnya lalu memandangi Nuri dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, istri Juragan Surya duduk lemas di lantai. Antara rasa percaya dan tidak, Sumini yang tadi menyaksikan putrinya menyobek dan menyayat wajah serta lehernya, kini melihat putrinya baik-baik saja. Mbok Sam, ayo bantu ibuku, jangan cuma diam saja. Tanpa rasa sopan sedikit pun, Nuri memberi perintah dengan membentak Mbok Sam yang dengan segera memapah tubuh Sumini ke dalam kamar. Dan dari balik lemari kayu ada sepasang mata yang memperhatikan mereka dengan tatapan penuh dendam.